Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Cilik Riwut. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Cilik Riwut, pejuang Kalimantan. Dia adalah pejuang tangguh dari Kalimantan. Dimanapun berada, dia senantiasa berjuang bagi bangsa sekaligus daerah asalnya. Begitu pula dengan berbagai kegiatan dan tindakannya, yang senantiasa dilakukan demi kemajuan bangsa dan daerahnya. Perjalanan dan perjuangannya jauh melampaui batas-batas kesukuan dan kedaerahannya. Dia adalah Cilik Riwut. Cilik Riwut dilahirkan di Kasongan, Katingan, Kalimantan Tengah, pada 2 Februari 1918. Dia sangat bangga karena dilahirkan dan dibesarkan di hutan belantara Kalimantan. Saking bangganya, ia tak ragu menyebut dirinya orang hutan. Dia sangat mencintai alam dan menjunjung tinggi adat dan budaya leluhurnya. Sebagai wujud rasa cintanya itu, ketika ia masih kanak-kanak, ia telah mengelilingi Pulau Kalimantan 3 kali hanya dengan berjalan kaki, naik rakit, dan naik perahu. Cilik Riwut menuntut ilmu di Jawa. Meski jauh dari daerah asal, ia selalu berjuang demi bangsa dan daerahnya. Untuk memajukan masyarakat daerahnya, ia pernah membentuk organisasi Pakat Dayak dan menjadi pemimpin redaksi majalah Suara Rakyat yang didirikan kaum muda Dayak di tanah perantauan. Keterampilan menulisnya kian terasa ketika bergabung dengan Sanusi Pane di Harian Pembangunan. Di kemudian hari, ia menulis beberapa buku perihal Kalimantan, di antaranya Makanan Dayak di tahun 1948, Sejarah Kalimantan di tahun 1952, Maneser Panatau Tatuhiang di tahun 1965, dan Kalimantan Membangun di tahun 1979. Cilik Riwut berjasa besar atas masuknya Kalimantan dalam pangkuan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Desember 1946, ia mewakili 142 suku Dayak pedalaman Kalimantan untuk bersumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia secara adat di hadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta. Cilik Riwut juga berkiprah dalam dunia militer. Ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat Jawatan Penerbangan, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan berpangkat mayor ketika Indonesia merdeka. Ia berusaha menggerakkan perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan dengan membentuk kekuatan bersenjata dan menggunakan siasat perang gerilya. Ia pernah pula mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia di Kalimantan ketika Belanda melakukan agresinya. Nama Cilik Riwut tidak bisa dilepaskan dari peristiwa penerjunan pasukan TNI di Kota Waringin, Kalimantan Tengah sebelah selatan, pada 17 Oktober 1947. Ketika itu, dia ditunjuk untuk memimpin operasi penerjunan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tanggung jawab besar tersandang di pundaknya dalam peristiwa bersejarah itu. Dia bertugas sebagai ahli siasat sekaligus penunjuk jalan bagi para penerjun yang diantaranya terdiri dari Heri Aryadi Sumantri, Iskandar, Sersan Mayor Kosasih, FM Suyoto, Bahriye, J. Bitak, C. William, Immanuel, Mika Amiruddin, Ali Akbar, M. Dahlan, J. Darius, dan Marawi. Peristiwa bersejarah tersebut di kemudian hari ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khas, Paskas, TNI AU yang diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Cilik Riwut juga pernah ditunjuk menjadi Gubernur Kalimantan Tengah setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sebagai gubernur dalam 2 periode, yaitu tahun 1957 hingga 1966, dia berhasil membangun Kalimantan Tengah pada umumnya dan kota Palangkaraya pada khususnya. Kiprah perjuangan Cilik Riwut setelah Indonesia merdeka terus berlanjut. Dia pernah ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Cilik Riwut wafat tepat ketika Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-42, yakni pada 17 Agustus 1987, di Rumah Sakit Suaka Insan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lantaran menderita hepatitis. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara, pemerintah Indonesia mengangkat Cilik Riwut sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Selain itu, karena jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi TNI AU, dia dianugerahi pangkat Marskal Pertama Kehormatan.